wabarakatuh. Hai guys, welcome back lagi di Omi Daniska YouTube channel. Di video kali ini tuh aku bakalan ngebahas soal produk-produk skincare yang aku pakai selama bulan Juli. Jadi sesuai judulnya, yaitu adalah Juli Favorite Skincare dan produk-produk apa yang aku udah pakai selama bulan Juli. Dan maaf banget kalau misalnya aku uploadnya di bulan Agustus. Nah, jadi untuk produk-produk yang aku pakai selama bulan Juli itu semuanya itu adalah skincare lokal. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, sekalian aku juga mau skincarean, dan ini aku akan bagi dua waktu, yaitu skincare pagi dan skincare malam. Jadi aku bikin kayak dua video gitu. Oke, jadi kita mulai dari toner dulu. By the way, muka aku itu mulai agak terasa kering. Jadi ini aku pakai dari tonernya Skinsena, yaitu Skinsena Glowing Toner. Aku suka sama produk ini itu karena dia itu pertama harganya affordable. Terus ingredientsnya juga itu kayak nampol banget gitu, kayak ada niacinamide, ada witch hazelnya, ada aloe veranya juga. Terus yang aku suka dari si toner ini, dia itu cepat banget menyerap. Ini itu udah layer yang ketiga menurut aku, karena kalau misalnya aku pakai satu atau dua layer itu kurang melembabkan, dan ini kalian bisa lihat walaupun udah layer yang ketiga masih agak kurang lembab. Dan untuk klaim mencerahkan, menurut aku nggak terlalu mencerahkan kayak gimana, bahkan aku nggak terasa kulit aku cerah yang seperti aku menggunakan toner-toner pada umumnya. Terus dia agak kurang moist juga, cuman yang aku suka harganya itu affordable gitu. Dan kalau misalnya kalian mau cari-cari toner yang murah, terus yang kandungannya juga lumayan bagus, aku mungkin bisa saranin si Skinsena Glowing Toner ini, karena dia ini juga bagus untuk meredakan jerawat di wajah aku. Oke, ingredients dari Skinsena Toner Glowing, yang pertama itu ada niacinamide sebagai anti acne, skin brightening dan humectant juga. Terus dia ada witch hazel sebagai antioksidan dan shooting. Terus ada glycerin sebagai skin identical ingredients, dan juga ada allantoin sebagai shooting. Nah, sekarang kita lanjut ke moisturizer. By the way, aku skip serum karena menurut aku kalau misalnya aku menggunakan serum di pagi hari itu rasanya itu terlalu greasy kalau misalnya dipakai barengan sama si pelembab. Kalau misalnya aku menggunakan serum, kadang-kadang aku skip moisturizer karena aku nggak terlalu suka kalau misalnya skincare pagi aku itu terlalu lembab ataupun terlalu greasy. Jadi aku pakainya itu dari Something Ceramic Skin Savior, ini yang ukurannya 25 ml yang serinjarnya. By the way, ini aku juga dapat spatulanya, jadi super duper higienis. Dan mari kita colek. Jadi ini teksturnya itu dia gel bening seperti ini. Kalian bisa lihat kayak gini. Bisa lihat nggak? Nah, itu teksturnya itu gel bening. Terus kalau misalnya dipakai di wajah, dia itu enak banget diratainnya. Pas diratainnya itu enak banget karena dia itu super duper kayak gel yang watery gitu. Lumayan encer sih menurut aku, dan dia itu ekstrak melembabkan juga. Nah, dan yang aku suka dari si Ceramic Something ini, dia itu kayak ada efek sensasi soothingnya gitu loh. Jadi kalau misalnya dipakai, kalau misalnya wajah aku lagi kayak ada merah-merahnya, biasanya aku itu kayak ada merah-merah di pinggir-pinggir hidung, itu kayak ada sensasi soothingnya gitu ya. By the way, ini udah aku pakai dan dia itu memang ekstrak melembabkan, kalian bisa lihat, dan dia juga itu bisa bikin wajah kalian itu plump. Ini wajah aku kayak rasanya itu terasa sedikit lebih plump, cuman dia itu emang agak lama menyerapnya. Terus yang aku suka lagi dari si Something Ceramic ini, dia itu kalau misalnya semuanya ini udah menyerap, itu kulit terasa lebih halus, agak sedikit cerah juga, dan dia itu hasilnya itu lebih ke glowing. Kalian bisa lihat. Oke, ingredients dari Something Ceramic. Yang pertama itu dia ada Hydrolase Marine Collagen sebagai emolian atau sebagai memperkuat skin barrier dan anti-aging juga. Terus dia ada niacinamide juga, ada kafein sebagai antioksidan. Terus dia ada glycerin dan ceramide sebagai skin identical ingredient. Nah, setelah aku menggunakan moisturizernya dari Something, aku langsung menggunakan sunscreennya dari Wardah yang SPF 30 PA++. Ini itu bagus banget menurut aku karena dia itu sunscreen yang bisa juga ekstrak melembabkan. Jadi kalau misalnya aku menggunakan serum, ketika aku menggunakan serum, aku skip moisturizer, aku langsung menggunakan si sunscreen dari Wardah yang SPF 30 PA++ ini. Oke, jadi jangan lupa kita pakainya 2 jari ya. Seperti ini ukurnya. Emang sih rasanya itu agak sedikit lebih banyak, dan
mungkin kalau misalnya kalian yang nggak nyaman, mungkin kalian akan rasanya itu lebih greasy. Nih jadi ini udah aku pakai sebanyak 2 jari. Menurut aku ya, teksturnya itu lumayan creamy kayak lotion gitu, tapi ini lebih berat gitu loh. Dan pas di blend itu terasa tricky seperti ini. Jadi kalian itu harus ngeblendnya itu harus merata. Dan memang dia itu rasanya agak sedikit tricky kalau misalnya di blend seperti ini. By the way, aku ratain dulu semuka ya. Terus itu aku mau lanjutin hasilnya ke kalian seperti apa. Cuman, jadi dia itu kayak ada white cast-nya, tapi lama-lama white cast-nya itu menyerap di kulit aku. Terus yang aku nggak suka dari si sunscreen UV Shield SPF 30 PA++ itu adalah bikin perih di mata. Jadi kalau pas kena di mata itu perihnya bukan main. Jadi ini udah aku pakai, udah selesai aku ratain. Memang hasilnya itu glowing. Emang sih kalau misalnya mau menggunakan sunscreen itu pasti hasilnya itu selalu glowing. Terus yang aku rasakan juga dia ekstrak melembabkan. Kenapa aku kalau misalnya menggunakan serum, aku kadang-kadang men-skip moisturizer. Ataupun kalau misalnya aku menggunakan moisturizer, kadang-kadang aku men-skip serum karena aku rasa si Wardah SPF 30 PA++ itu aku rasanya itu terlalu greasy kalau misalnya terlalu banyak produk yang aku pakai. Nah, terus yang aku suka juga dia itu walaupun hasilnya glowing kayak gini, dia itu nggak bikin wajah aku adanya breakout atau apapun. Kalian tahu kan kalau aku itu kadang-kadang agak nggak terlalu banyak cocok dengan produk-produk Wardah. Tapi untuk yang si sunscreennya ini fine-fine aja di wajah aku. Cuman ini itu lama-lama kalau misalnya udah selesai di set nih sama muka, hasilnya itu dia kayak oily gitu. Kalian bisa lihat nggak sekarang? Tapi untuk oksidasinya menurut aku Wardah SPF 30 PA++ ini nggak ada oksidasinya. Kalian bisa lihat wajah aku masih cerah-cerah aja, nggak ada kayak kelihatan lebih kucel gitu. Terus yang aku nggak suka juga, ini kan ada plus minusnya juga. Dan yang aku nggak suka juga itu si sunscreen ini nggak bisa aku pakai barengan sama foundation. Jadi kalau misalnya aku menggunakan make up gitu, kadang-kadang terasanya itu make up aku itu kayak terasa peeling gitu loh. Jadi aku nggak nyaman aja menggunakan si Wardah SPF 30 PA++ ini saat mau menggunakan make up. Nah, karena SPF-nya itu rendah 30 PA++, aku menggunakan sunscreen ini cukup di rumah aja gitu. Jadi kalau misalnya aku mau ada kegiatan di outdoor ya, aku pasti menggunakan yang SPF 50. Tapi kalau misalnya cuma di rumah aja, aku menggunakan SPF 30 PA++ ini. Ingredients dari Wardah SPF 30 PA++ UV Shield Essential Sunscreen. Yang pertama itu ada dari tocopherol acetate atau bisa disebut juga dengan antioksidan. Terus dia ada panthenol aloe vera sebagai soothing, dan dia ada ethylexyl methoxycinnamide dan methyllibenzylidian compound itu sebagai chemical sunscreen agent. Sunscreen Wardah juga dia bebas alkohol dan bebas dari parfum dan essential oil. Nah, jadi itu adalah beberapa rangkaian dari toner, moisturizer, dan sunscreen. Sekarang kita akan mundur lagi ke cleansing ini ya. Jadi karena aku tadi nggak sempat membahas cleansing, jadi untuk cleansingnya itu aku menggunakan 2 ya, yaitu yang Astrigen Cucumber ini sama si yang Rose Botanica yang acne. By the way, aku beli yang varian barunya lagi, dan untuk reviewnya itu udah ada di June Favorit Skincare. Nah, jadi kenapa aku menggunakan si Astrigen Cucumber ini tuh aku jadikan dia kayak micellar water. Kenapa? Karena aku itu biasanya kalau misalnya pagi hari pas bangun tidur, aku itu kalau bangun pagi cukup hanya membilas wajah pakai air bersih aja, terus lanjut ke menggunakan sunscreen karena aku biasanya itu mandi siang pas udah selesai masak. Nah, jadi sebelum aku mandi itu aku selalu menggunakan si Astrigen dulu. Si Astrigen yang cucumber ini aku jadiin sebagai micellar water gitu. Dia itu produknya Viva dan dia itu harganya murah sih menurut aku, dan hasilnya juga bagus. By the way, kenapa aku menggunakan si cucumber? Karena si cucumber ini yaitu diformulasikan untuk kulit yang berjerawat. Akhirnya aku sudah menghabiskan 3 atau 4 botol, dan ini itu untuk daya mengangkat kotorannya acup jempol juga lumayan bagus.
Nih, dan untuk ingredientsnya juga dia ini ada etanolnya. Emang sih ya, dia ini ada alkoholnya. Pas kalian cium dia tuh kerasa banget alkoholnya. Tapi di wajah aku alkoholnya nggak terlalu yang bikin buruk di wajah aku untuk menghasilkan hal yang buruk di wajah aku, enggak. Dia masih alkohol yang masih dibilang fine-fine aja. Nah, dan dia itu ada wheat hazelnya juga sebagai antioksidan dan shooting. Dan kalau misalnya untuk yang khusus jerawatnya itu mungkin menurut aku dia di sini ada tulisannya itu yaitu tartaric acid. So ya, produk ini bagus, harganya juga murah. Kalian bisa dapatkan ini di Indomaret atau Alfa, harganya sekitaran 9 ribuan. Dia juga untuk hasil mengangkat kotorannya luar biasa bagus. Dia nggak menghasilkan hal-hal buruk di wajah aku walaupun dia ada alkoholnya. Segitulah skincare aku di pagi hari, berikut adalah skincare aku di malam hari. Oke, jadi sekarang aku mau skincarean malam dan aku udah bersihin wajah aku pakai cleansing facial wash yang tetap sama yang aku pakai di pagi hari, tapi untuk malam harinya itu aku pakai micellar water dari Garnier yang Rose Water ini. By the way, untuk reviewnya itu juga udah ada di June Favorite Skincare. Nah, jadi untuk malam ini tuh aku mau eksfoliasi kulit dulu. Ini aku pakai dari Something Glow Maker. Aku suka sama si toner ini. Jadi ini toner Something yang AHA/BHA Daily Cleansing Treatment Toner. Nah, aku suka juga sama si toner ini. Itu pumpnya higienis. Jadi cukup kita tekan kayak gini, keluar tonernya. Muncrat. Jadi minusnya itu sih yang suka muncrat berlebihan. Jadi kalau misalnya untuk aroma dari si Something ini baunya itu kayak bau herbal gitu, kayak ada bau kimia-kimianya gitu. Tapi yang aku baca juga si Something Glow Maker ini nggak ada fragrance-nya, jadi wajar lah ya kalau misalnya dia itu kayak bau kimia gitu, tapi nggak terlalu menyengat, kayak ada bau herbalnya gitu. Nah, dan si Something ini enak banget kalau dipakai bareng kapas, dan dia itu walaupun dipakainya bareng kapas, dia itu nggak bikin kulit aku itu kelihatan atau rasanya tuh lebih kering. Dan yang aku suka itu aku merasanya kalau misalnya setelah menggunakan si glow maker dari Something itu kayak sisa-sisa dari make up ataupun kotoran aku setelah mencuci wajah itu kayak keangkat. Jadi kayak misalnya kalian lihat nih, kayak masih ada kotoran gitu. Terus aku suka juga setelah menggunakan si glow maker ini, biasanya kan aku merasa kayak ada komedo-komedo gitu di pinggir-pinggir hidung. Pas aku usap-usap kayak gini di bagian hidung, si komedonya itu tiba-tiba udah lenyap, udah kulit aku itu kayak terasanya itu lebih halus. Kalau aku pribadi cukup menggunakan 3 pump aja untuk ke seluruh muka, dan ini enak banget, nggak bikin kering. Aku cinta banget sama si Something Glow Maker ini. Nih, jadi kalian bisa lihat ini hasilnya setelah aku menggunakan dari si Something Glow Maker. Walaupun dia ini eksfoliasi toner, dia nggak bikin kulit aku kering, dia masih terasa lembab seperti ini, ada finishing lembabnya juga. Dan yang aku suka dari si Something Glow Maker ini, dia itu termasuk toner yang gentle. Cuman kalau misalnya aku pakai di bagian yang jerawat aktif atau yang jerawat yang udah pecah kayak gini nih, jadi seperti ini, kayak jerawat yang udah pecah itu kalau misalnya digunakan si Something Glow Maker ini emang rada-rada rasanya itu agak sedikit perih gitu. Nah, dan yang aku suka juga dia itu malah bikin wajah kulit aku itu halus. Tapi di sini kan ada kayak klaimnya memperbaiki tekstur kulit. Cuman menurut aku pribadi untuk tekstur kulitnya itu menurut aku nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau misalnya untuk membersihkan whitehead itu juara. Dan ini juga bagus dipakai pemula karena setahu aku ini itu AHA-nya itu 3%, BHA-nya itu 0,01% dan PHA-nya itu 0,1. Key ingredients dari Something Glow Maker, yang pertama itu dia ada glycolic acid sebagai AHA, dia 3%, terus ada salicylic acid sebagai BHA 0,01%, terus dia ada lactobionic acid sebagai PHA yaitu 0,1%, terus dia ada kafein sebagai antioksidan, dan ada juga allantoin sebagai soothing. Oke, jadi setelah menggunakan exfoliasi toner, aku akan menggunakan hydrating toner, yaitu dari Skinsana. Ini reviewnya udah aku sebutin tadi waktu aku menggunakan skincare pagi ya. Oke, jadi kita lanjut menggunakan Avoskin Your Skin Bay yang Marine Collagen ini. Sebenarnya produk ini tuh udah aku mau review kemarin di bulan Juni, cuman sempat ke skip.
Jadi aku masukin aja dia di zona favorit. Nah, kalian bisa lihat dia itu teksturnya itu kental kayak gini. Nah, jadi dia itu teksturnya kental, terus baunya itu kayak bau-bau kimia. Kalian mungkin pernah coba serumnya Elsa Skin yang Radiant Skin Serum, dia mirip banget kayak bau-baunya dari si Elsa Skin. Jadi dia itu kayak bau-bau mirip serum dari si Elsa Skin yang Radiant Skin Serum. Dan ini aku mau pakai satu di situ, satu di kiri. Nah, terus pas kalau di-apply di muka, rasanya itu licin banget. Ini dia tuh termasuk serum yang licin, dan dia juga itu walaupun dia yang agak kental gitu, tapi dia nggak bikin yang kayak oily gitu. Nah, jadi ini udah aku pakai semuka, dan untuk hasilnya itu emang agak sedikit lengket di kulit kalau misalnya udah mulai mengering. Terus dia itu juga karena ekstrak melembabkan, kalian bisa lihat si serumnya dari si Avoskin Your Skin Base Serum ini, karena dia itu ada marine kolagennya, jadi dia ekstrak melembabkan juga, dan dia itu finishingnya itu lebih ke dewy look. Nah, dan untuk hasilnya di aku itu otomatis dia bikin kulit aku itu terasa lebih plump, dan dia juga itu memperbaiki tekstur kulit, dan ada juga yang aku suka yaitu kayak menyamarkan bekas jerawat. Dan dia juga itu lebih fokus ke anti-aging menurut aku. Jadi kalau misalnya kalian mau cari serum-serum yang khusus untuk aging, menurut aku bisa merekomendasikan si Avoskin Your Skin Base Serum ini, karena dia itu mengandung kolagen dan ginseng root. Tapi kalau misalnya kalian berharap serum ini sebagai serum pencerah, aku rasa sih enggak, karena dia nggak bikin kulit aku kelihatan lebih cerah kayak gimana. Cuman ya itu dia lebih ke plump. Dan aku suka juga dari si Avoskin Your Skin Base Serum ini, dia itu tidak ada essential oilnya, tidak ada fragrance-nya, ataupun tidak ada alkoholnya. Jadi aku suka banget sama si serum dari Avoskin Your Skin Base Serum ini. Key ingredients dari Avoskin Marine Serum Your Skin by Marine Collagen 10% plus ginseng root. Yang pertama itu dia ada hydrolyzed collagen extract sebagai memperkuat skin barrier dan anti-aging juga. Terus ada sodium bisulfate sebagai antioksidan. Terus ada glycerin juga. Terus ada juga butylene glycol sebagai humectant. Nah, oke, lanjut untuk krim malamnya itu aku menggunakan Skin Senna Night Cream Brightening and Glowing Night Cream seperti ini. Kalian bisa lihat nggak sih? Nah, seperti ini. Teksturnya itu seperti ini, kalian bisa lihat dia kayak lotion gitu. Cuman di wajahku itu dia itu lumayan tricky, dan dia juga itu kayak ada fragrance-nya gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang kulitnya agak sensitif dengan fragrance, mohon untuk cobain dulu di belakang telinga kalian. By the way, untuk tonernya juga sama, dia ada fragrance-nya. Jadi si Skin Senna ini itu adalah produk-produk yang masih terbilang ada fragrance-nya gitu. Jadi ini pas di apply di muka rasanya juga agak sedikit tricky, tapi nggak setebal dan nggak seberat Wardah yang tadi aku pakai. Tapi aku agak kurang suka sama krim-krim yang kalau misalnya di apply itu terlalu tricky. Untuk si Skin Senna Night Cream ini dia itu cepat menyerap, nggak sama kayak si Something yang kita nunggunya itu agak lumayan kayak semenitan gitu menyerap. Ini udah mulai menyerap, dan kalian bisa lihat dia juga ekstrak melembabkan, dan hasilnya itu finishingnya itu glowing, tapi bukan glowing yang basah, dia kayak lebih ke matte finish gitu. Cuman sayangnya isinya itu sedikit banget. Ini punya aku pakainya sekitaran udah mau 2 minggu, tapi udah mau habis. Isinya itu hanya sekitaran 9 gram gitu. Ini kayak cuman share injarnya gitu, jadi kayak yang mau coba-coba bisa menggunakan si Skin Senna Night Cream yang ukuran 9 gram. Nah, jadi yang aku rasakan setelah menggunakan Skin Senna Night Cream ini, dia itu untuk hasil lembabnya itu kayak sepanjang malam itu terasa masih, kulit aku itu masih terasa lebih lembab gitu. Paginya itu masih kayak kelihatan glowing, dan aku suka juga dia itu ada efek mencerahkannya juga. Dan si Skin Senna Night Cream ini dia juga bagus untuk masalah dark spots atau bekas jerawat. Jadi sebenarnya aku kemarin kan lagi sempat datang bulan, terus ada beberapa jerawat aktif dan itu membekas di bagian sebelah kiri. Kalian bisa lihat ini combo yang bagus, bekas jerawat aku itu mulai memudar, dan aku suka juga sama si Skin Senna ini, dia itu harganya juga yang affordable. Demikianlah rangkaian skincare malam aku. Jadi udah aku bikin ya video skincare pagi dan skincare malam. Akhirnya selesai juga Julie Favorit Skincare. Nantikan video-video aku berikutnya, insya Allah umur panjang. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like ya. Dan aku Rizka Mahmud pamit. See you.
Bye-bye.